Marilah kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang tiada henti-hentinya menyertai setiap langkah kehidupan kami, membimbing kami hari lepas hari, dan memanggil kami dalam persekutuan yang kudus ini. Tuhan, kami merindukan firman-Mu. Kiranya Allah yang menguasai hati dan pikiran kami, melimpahkan hikmat bagi kami satu persatu, sehingga kami dapat memahami firman yang akan kami dengarkan, dan kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom. Horas. Bapak Ibu, teman-teman sebelum jemaat yang dikasihi Tuhan, yang menjadi khotbah pada ibadah kita hari ini di minggu ketiga setelah Trinitatis, tertulis di dalam surat Paulus kepada jemaat di Galatia pasal 6 ayat 11 sampai 18. Saya akan membacakan bagi kita. Beginilah firman Tuhan. Peringatan dan salam. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menunjukkan diri, mereka lah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyesatkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apakah yang diperbuat atau digunakan oleh sebuah perusahaan untuk menarik hati konsumen agar terpikat atau mau membeli produk atau dagangannya? Pasti menggunakan sistem pemasaran yang cerdas, meliputi iklan, promosi, bahkan sampul yang sangat menarik. Namun kita mungkin pernah mengalaminya, tidak selalu sampul sama indahnya atau mutu dengan yang ada di dalamnya. Tidak selalu sampul sama mutunya
asli berarti gangguan berkembang otentik. Ada kesalahan di dalam, jadi ada lirik di dalam lagu itu asing berhampe berwarna, asing kose, aslina, lain di luar, lain di dalam, lain sambung, lain juga rasanya tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan gambar yang dipromosikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini menyerukan kepada kita tentang hidup baru, menjadi ciptaan baru, galian timur panah baru. Galatia 6 ayat 11 sampai 18 ini adalah ucapan salam dan penutup dari surat Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia. Ternyata di jemaat Galatia, Paulus mendengar bahwa ada guru Yahudi yang mengajarkan kepada jemaat di Galatia itu, khususnya kepada jemaat Kristen yang berasal dari Yahudi, bahwasanya mereka harus disunat dulu. Mereka harus disunat kalau mau bergabung dalam persekutuan jemaat Kristen di sana. Dan mereka mengatakan itu adalah syarat mutlak yang harus dilaksanakan bagi mereka yang ingin menjadi jemaat di Galatia. Sedangkan sunat adalah tradisi turun-temurun orang Yahudi, dan sunat tidak dapat menyelamatkan. Sunat tidak dapat menyelamatkan. Dan pada waktu itu pun ada riak-riak atau perpecahan yang tidak menyenangkan di antara orang-orang Kristen. Ada yang menyebut dirinya, kami adalah orang Kristen yang benar-benar karena kami bersunat. Kalian tidak, karena kalian tidak bersunat. Bersunat atau tidak bersunat menjadi nama yang dengannya mereka saling membedakan diri. Sebab orang-orang Kristen keturunan Yahudi disebut orang bersunat dan saudara-saudara bersunat. Boleh kita baca di pasal 2 ayat 9 dan 12. Guru-guru palsu ini sangat gigih membela sunat, bahkan menggambarkan sunat itu sebagai hal penting untuk memperoleh keselamatan. Ini jadi suatu syarat untuk memperoleh keselamatan. Itu sebabnya mereka pun tidak segan-segan memaksa orang-orang Kristen yang bukan keturunan Yahudi untuk tunduk pada ketentuan sunat. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, masalah tentang sunat ini pun tidak dianggap penting oleh Paulus. Agar mereka jangan meletakkan agama pada masalah sunat, bersunat atau tidak bersunat. Entah orang-orang yang sudah memeluk agama Kristen itu dari keturunan Yahudi atau dari non-Yahudi. Karena menurut Paulus, ia tahu betul bahwa di dalam Kristus, menurut pandangan Tuhan, zaman anugerah, bahwasanya keselamatan telah diberikan kepada semua orang secara universal. Maka bersunat atau tidak bersunat tidak ada kaitannya dengan perkenanan Allah. Tetapi yang menjadi dasar syarat hidup sebagai orang Kristen adalah menjadi ciptaan baru. Itulah yang ada artinya. Paulus menegaskan kepada kita apa yang merupakan hakikat dari agama yang sejati dan apa yang bukan. Hakikat agama terletak pada hal bahwa kita menjadi ciptaan baru, bukan dengan memiliki nama baru atau menampilkan wajah baru, melainkan bagaimana akal budi kita diperbaharui dan Kristus terbentuk di dalam diri kita. Itulah yang merupakan esensi yang paling mendasar yang menjadi syarat dan ketentuan orang-orang yang telah diselamatkan oleh Allah, orang-orang Kristen. Apakah mereka Yahudi atau tidak? Apakah mereka orang Batak atau tidak? Ya, jadi dilihat dari bagaimana mereka tetap setia di dalam ciptaan yang baru itu. Itulah yang ada artinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menjadi ciptaan baru, hal-hal apa saja yang menjadi ciptaan baru untuk surat Galatia? Yang pertama kita akan melihat dari teks
menjadi ciptaan baru bila akal budi yang diperbaharui oleh Roh Allah. Bila akal budi yang diperbaharui oleh Roh Allah. Saya akan bacakan di pasal 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Akal budi yang diperbaharui oleh Roh Allah, akal budi yang menyadari bahwa diri kita, keberadaan kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Allah, bukan lagi sebagai hamba. Tapi kita adalah orang-orang yang merdeka. Kita harus ingat siapa kita. Kita harus mengenal diri kita, harus ingat siapa kita, dan menunjukkan jati diri kita kemanapun kita pergi. Orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Roh Allah, itulah kita. Dan bukan untuk sesuatu hati melakukan dosa. Kalau kita diberikan kemerdekaan, kita adalah merdeka melakukan apa yang ditentukan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Dalam gereja kita HKBP menggalakkan tahun pelayanannya dalam periode ini, yaitu tahun transformasi. Dengan harapan setiap ini pelayanan, baik dalam segenap kehidupan warga jemaat, bahkan setiap keluarga, masing-masing jemaat, masing-masing pribadi dibaharui oleh Roh Allah, mengenal dirinya bahwa tanpa Roh Allah kita tidak dapat melakukan sesuatu hal yang baru. Bagaimana dengan harapan agar setiap jemaat, setiap gereja, setiap pribadi senantiasa baru, penuh semangat melakukan tanggung jawab dan hidup di dalam damai sejahtera? Bagaimana gereja, setiap keluarga memiliki kemampuan mengendalikan diri, pengendalian diri dalam menghadapi tantangan sedang selalu ada, yang selalu hadir di setiap kehidupannya, baik dari dalam dirinya, keluarga, pendidikan, ekonomi, persekutuan, atau banyak hal yang mungkin terjadi di dalam hidup kita masing-masing. Nah, sehingga dengan kehadiran kita, kehadiran gereja, kehadiran orang tua, kehadiran anak-anak, kehadiran si tua, kakak lado, tetap membawa berkat dimanapun berada. Dan pembaharuan ini adalah proses yang terus-menerus terjadi, tidak cukup hanya sekali. Secara berkelanjutan, bergerak dari dalam, dari batin kita, bergerak dari dalam keluar, dimulai dari diri sendiri. Inilah yang disebut transformasi batiniah yang internal, dan kemudian lahirlah transformasi lahiriah atau eksternal, baik secara individu maupun institusi dalam gereja kita. Yang kedua, menjadi ciptaan baru bila hidup dalam patokan yang disebut dengan firman Allah di ayat 16. Semua orang yang memberi dirinya
Karena firman Allah adalah kekal, tidak habis dimakan usia, tidak habis dimakan waktu, tidak habis dimakan zaman, tidak habis meskipun banyak sekali tantangan atau kemajuan zaman yang hadir pada saat ini, tapi firman Allah itu tidak pernah berubah. Itulah kekekalan Allah. Inilah yang menjadi sebuah dasar iman pengharapan kita, yang selalu kita harus hidupi, yang selalu kita harus apa? Ini sangat penting bagiku. Ini adalah hidupku. Ini adalah sumber kehidupanku. Ini adalah sumber bagaimana saya semakin mengenal Tuhan dan bagaimana saya hidup di tengah-tengah dunia ini. Mengapa firman Allah itu adalah patokan yang sempurna dan lengkap? Karena firman Allah adalah Allah sendiri. Apa yang dikatakan dalam Matius 6 ayat 33, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Seperti apa firman Yesus kita? Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang terakhir dari sini kita melihat ciptaan baru yang hidup dalam aturan itu juga harus mampu bersedia menjadi pengikut Kristus yang setia. Bukan hanya menceritakan tentang kebaikan Tuhan, tetapi bersedia menjadi penderita. Bukan hanya sebagai penderita, tetapi sebagai penderita karena kebenaran atau karena Injil. Hidup baru mengikuti mengasihi Allah, bersedia menjadi bagian dari penderitaan Kristus yang menanggung derita, mengikut salib, menjadi berkat dan mengikut Yesus di setiap langkah kehidupannya. Nah, jadi bersegera Kristen KTP, ada lagi KTP, yang kita dulu Kristen tanpa pertobatan. Ya, jadi harus ada yang melakukan Undang-Undang Kristus, tidak ada perubahan. Padahal kita sudah mendengar berulang-ulang kali kita mohon ampun kepada Tuhan, tapi kita tetap mengulanginya lagi. Kita harus ingat bagaimana kasih Tuhan yang telah menolong kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jati diri kita sebagai Kristen jangan hanya sekedar yang kelihatan, supaya orang lain jangan bilang terhadap kita. Beri dulu seorang, tapi seorang, supaya Tuhan juga jangan menatahiri siap kita. Asing bukan, asing segala. Bapak itu cuma dari kasih Tuhan. Firman ini mengingatkan kita bahwa setiap hari adalah kesempatan bagi kita untuk membaharui diri. Kalau Tuhan masih memberikan kepada kita nafas kehidupan, berarti Tuhan masih mengharapkan bagi kita ada sesuatu yang baru, yang baik, yang perlu kita lakukan. Ada uang yang dinanti-nanti dari kita. Ada perbuatan baik yang dinanti-nantikan Tuhan dari kita. Ada tanggung jawab yang dinanti-nantikan Tuhan dari kita dimanapun kita berada. Di tengah-tengah keluarga,
berdirilah teguh dan jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, karena dalam Tuhan jerih payahmu tidak pernah sia-sia. Ada perlapatan meninggalkan bulan, tidak. Dalam urusan perlapatan, hal baik sekecil pun itu sangat berarti. Bukan sekarang kita nikmati, tapi nanti. Ya. Dan di sosial orang ini ada di sana. Hal yang baik kita lakukan kepada si A, jangan kita harapkan si A harus membalasnya kepada kita, jangan. Karena melakukan yang terbaik adalah kehendak semua orang. Dan firman Tuhan juga mengatakan, barang siapa menabur ia akan menuai. Layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Apakah mereka bersunat atau tidak bersunat? Paulus katakan itu. Jangan buat perbedaan-bedaan. Layanilah apakah mereka Yahudi atau tidak. Perlakukanlah mereka sebagai orang-orang yang sudah diberikan oleh Allah, sebagai orang-orang yang sudah dibebaskan, diselamatkan oleh Allah. Yang terakhir mengenal dari firman ini kita akan melihat dalam penutup ayat 18 Paulus menyampaikan doa. Ini adalah ciri surat Paulus. Saat dia mengakhiri suratnya kepada setiap jemaat-jemaat yang ia kirimkan surat, ia selalu menuliskan, mengucapkan salam dan doa di akhir suratnya. Ini adalah sebuah gambaran betapa pentingnya kehidupan orang Kristen itu dalam doa. Betapa pentingnya dalam persekutuan kita itu saling berdoakan satu dengan yang lain. Dalam keluarga, betapa pentingnya kita saling berdoakan sesama anggota keluarga. Dalam persekutuan di gereja, doa samburia, serikotinya duit aminam, masih tangian. Jangan menyangka apa yang kita terima sekarang adalah buah dari doa kita saja, jangan. Tapi itu juga adalah buah doa dari orang-orang yang mengasihi kita, yang mendoakan kita, yang kita tidak tahu kapan kita disebut di dalam doanya. Jadi jangan menyangka mendapat sonario, kesuksesanku, sonario, kesuksesanku, ini adalah buah dari doa-doaku selama ini. Jangan salah. Anak-anak berbeda, berumur wanita, asal yang perlu, saya berjuang diri, sono-sono. Saya berjuang asal silakan diri, anak kota, sono-sono. Ya, doakan dulu orang tua di kampung begini-begini. Ya, jadi jangan menyangka apa yang kita terima sekarang itu adalah doa dari doa atau usaha-usaha kita saja, jangan. Tapi begitulah kekuatan dari persekutuan orang-orang percaya yang saling mendoakan, saling menolong sebagai wujud dari persekutuan yang dikehendaki oleh Allah. Dari rohani damai, dari rohani penting di mata. Benarlah apa yang disampaikan di ayat 16. Turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Itulah keindahan persekutuan ini. Saat kita berani bersedia dengan ikhlas dan tulus menjadi sesama, seiman, satu dia, sekeluarga di GMP kita, marilah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita lebih memprioritaskan pembaharuan batin kita. Memang penting merawat diri penting supaya tidak dilihat, tapi jangan salah. Jauh lebih penting membenahi hati kita, membenahi diri kita. Rohani bergegasari asal manusia yang terlalu supaya terbuang, terkikis hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang negatif yang hanya menodai diri kita, bahkan orang lain. Jadi jangan berfokus hanya pada iklan saja, sambung saja, tapi mutunya, kualitasnya juga menjadi hal yang paling penting. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Tuhan hari ini, menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Amin.